Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Di kesempatan video kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian aktivitas saya di dalam menangani beberapa anggrek yang hampir mati. Terutama ini adalah anggrek Dendrobium. Nah, di kebun saya ini ada beberapa anggrek yang sudah overpot ya, seperti ini. Nah, biasanya bagian-bagian anggrek yang ada di dalam pot ini adalah bagian-bagian yang sudah tidak aktif. Dan yang aktif adalah bagian-bagian yang sudah keluar dari pot. Nah, biasanya bagian-bagian yang tidak aktif di dalam pot ini justru akan mengalami kebusukan. Dan kita perlu melakukan pemindahan ke dalam pot yang baru. Nah, jika terlambat, biasanya bagian-bagian tanaman yang sudah busuk itu akan mempengaruhi ke bagian-bagian tanaman yang masih sehat. Maka perlu kita melakukan repotting atau penggantian media, atau mungkin kita perlu menggantinya ke pot yang lebih besar. Nah, kebetulan ini ada satu Dendrobium yang sudah terlambat ya di dalam memindahkan ke pot baru atau mengganti media. Nah, ini saya akan lakukan penanganan kepada anggrek yang sudah dalam mungkin ya bisa dikatakan ini sudah sekarat ya, jadi hampir mati seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya dulu ini kan pakai kadaka ya, akar kadaka dan arang. Nah, karena ini sudah ada bagian yang busuk, maka perlu kita bersihkan. Nah, ini sudah sangat parah kalau ini ya. Jadi kalau masih bagus sih sebenarnya nggak perlu kita bersihkan dengan cara ini. Tapi kalau sudah parah seperti ini perlu kita bersihkan benar-benar bersih. Nah, ini daun-daunnya sudah gundul, dan ini tadi yang saya potong di awal tadi adalah bagian tunas baru yang gagal menjadi batang karena sudah keburu busuk. Nah, ini biasanya karena di dalam medianya ini sudah mungkin ada bakterinya, mungkin ada jamur dan lain sebagainya, dan kondisinya sudah tidak ideal lagi buat tanaman anggrek. Maka perlu kita bersihkan. Nah, ini langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelamatkan anggrek. Ini adalah dengan dibersihkan terlebih dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin punya anggrek seperti ini, mungkin bisa dilakukan penanganan dengan cara membersihkannya. Nah, ini kita bersihkan karena ini sudah sangat parah. Ini benar-benar kita bersihkan sebersih-bersihnya. Selanjutnya, setelah akar-akar ini kita bersihkan, kita perlu cuci juga bagian akar yang sudah bersih tadi dengan air ya. Jadi bisa dilakukan dengan selang atau dengan air yang di ember, atau terserah, yang penting bisa bersih. Kalau di tempat saya kebetulan kan ada kolam nih, jadi saya cuci di kolam seperti ini. Jadi ini juga ada lumut-lumutnya. Jadi lumut-lumut ini juga perlu kita bersihkan juga. Jadi karena ini sudah sangat parah ya kerusakannya, akar-akarnya sudah terlambat untuk menyelamatkan. Ini benar-benar kita bersihkan, kita gunduli ya sampai semuanya bersih. Setelah semua bagian akar bersih,
kita perlu sediakan kawat seperti ini ya. Ini kawat biasa aja yang bisa kita beli di toko material. Nah, kita bengkokkan bagian dua ujungnya, yang bawah kita bengkokkan untuk mencantelkan bagian akar. Kemudian kita ikat ya dengan tali. Sebenarnya talinya itu sembarang aja yang dipakai. Kalau saya pakainya tali yang untuk mengikat kue biasanya, dan ini di dalamnya ada semacam kawatnya juga. Kemudian talinya juga bebas ya, bisa mau diikat 1, 2 atau 3 dan lain sebagainya, tergantung kebutuhannya. Nah, ini di bagian bawah seperti ini ada cantelannya, biar nggak jatuh. Nah, selanjutnya karena ini di tempat saya hampir musim kemarau ya, mungkin ya dimanapun hampir musim kemarau, kita perlu menambahkan sedikit media di bawahnya. Nah, kalau sebenarnya nggak usah dikasih media juga nggak apa-apa, karena nanti akar-akar ini akan nongol juga. Nanti baru ketika akar sudah muncul, baru kita pindahkan ke pot, mau kita tempel dan lain sebagainya, ini bebas saja. Tapi karena ini di tempat karena hampir musim kemarau ya, ini saya tambahkan media ini sebagai penambah kelembaban. Nah, jadi kalau nanti di saat panas ini masih ada lembab-lembabnya di bagian akar ini. Nah, ini bisa dipakai dengan akar kadaka seperti ini, atau bisa dengan moss putih, atau bisa sabut kelapa, terserah ini yang media yang ada apa. Untuk medianya nggak perlu banyak-banyak ya, dan ini sekedar untuk menambah kelembaban di bagian akar. Selanjutnya medianya kita ikat dengan tali, dan talinya pun bebas saja, agar ketika nanti kita siram atau terkena hujan ini tidak gampang jatuh. Ini bagusnya kalau kadakannya yang belum dicacah. Kebetulan ini yang saya pakai ini sudah dicacah karena ini kadaka bekas pakai, jadi perlu saya ikat agak lebih banyak sehingga nanti tidak rontok. Nah, ini sudah kita ikat, sudah kita kasih kawat, dan sudah kita kasih media. Nah, ini tidak kita masukkan pot ya, ini nanti mau kita gantung saja, dan kita gantung sampai nanti muncul akar-akar baru. Nah, setelah akar-akar baru ini nanti baru akan kita tempel, atau mau kita pindah pot bebas saja. Tapi intinya di awal-awal seperti ini baiknya kita gantung saja. Nanti yang jelas, yang penting perawatannya adalah dilakukan penyiraman secara rutin kalau ini tidak hujan. Tapi kalau kehujanan ya kita nggak perlu melakukan penyiraman. Nah, sekali mungkin perlu kita semprot juga dengan vitamin B1. Sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.